Oke, kita buka dulu ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi warahmatullahi dan wabarakatuh. salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan belajar bersama Dokter Erna tentang asam lambung dan kecemasan. Pastinya teman-teman sekalian akan mendapatkan knowledge yang baru tentang asam lambung dan kecemasan. Dan nanti untuk pertanyaan, karena kita masih terbatas, boleh nanti angkat tangan, kemudian saya akan mengizinkan untuk berbicara. Begitu kira-kira gambaran untuk webinar kali ini. Langsung saja kali ya, untuk materi boleh disampaikan oleh Dokter Erna. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman? Sehat ya? Alhamdulillah. Uh, Baik, hari ini saya akan berbicara tentang asam lambung. Kita semua tahu penderita asam lambung banyak sekali. Dan klien saya yang ngecat saya dengan kasus asam lambung ada sekitar 500-an penderita. Itu luar biasa banyaknya. Dan rata-rata penderita ini juga disertai dengan anxiety atau kecemasan. Nah, di sini nih, hari ini kita akan membahas apa sih hubungannya cemas dengan asam lambung dengan kecemasan, dan apa solusinya. Baik, Bapak Ibu, ternyata yang menarik, asam lambung itu ternyata, asam lambung kita semua tahu, ketika kita menderita asam lambung, maka pengeluaran dari uh, asam lambung meningkat di tubuh kita. Ketika ada peningkatan asam lambung di tubuh kita, itu menyebabkan terasa panas, kemudian terasa perih, kadang-kadang kerongkongan ikut merasa sakit, gelegean, bersendawa, dan beberapa gejala lain yang menyertai menjadi sulit makan, sulit tidur, mual, muntah, dan seterusnya. Diagnosis yang ditegakkan oleh dokter dengan gangguan asam lambung ini bermacam-macam. Ada yang namanya GERD, gastroesophagus reflux disease, artinya asam lambungnya keluar atau naik ke atas, naik sampai ke kerongkongan, sehingga menimbulkan rasa sakit, panas, atau rasa tercekik seperti di kerongkongan kita. Ada yang diagnosis MAH. Kalau MAH itu perut perih, itu biasanya orang langsung, oh kamu sakit MAH. Kemudian ada yang mendiagnosis gastritis, sama, itu bahasa kedokteran juga. Gastritis adalah radang lambung, itu juga biasanya yang paling umum gejalanya adalah perih pada perut, kemudian ada mual, ada muntah. Kemudian didiagnosis, kalau orang awam biasanya ngomongnya saya terkena asam lambung. Nah, itu sebetulnya sama ya Bapak Ibu dan teman-teman, bahwa gangguan pada lambung gejalanya seperti itu. Mual, muntah, perih, eh, sering bersendawa, dan lanjutannya adalah menjadi sulit tidur, sulit makan, bahkan menjadi berdebar-debar, menjadi ada rasa takut, takut petir, takut mati, takut gelap, takut keramaian. Segala ketakutan itu bisa dirasakan oleh masing-masing penderita, macam-macam. Dan itu juga yang saya terima dari keluhan mereka. Nah, tentang efek samping atau komplikasi dari asam lambung ke penyakit lain, hari ini kita nggak akan bahas, tapi pernah saya bahas sebelumnya. Di Google Meet saya sebelumnya, sepertinya saya bahas tentang, bukan, di IG Live. Mudah-mudahan rekamannya masih ada ya Mas Irwan. Itu tentang asam lambung dan komplikasinya sepertinya pernah saya bahas. Hari ini saya hanya akan membahas tentang hubungan asam lambung dengan kecemasan, dengan anxiety. Mengapa sih? Sebetulnya duluan mana sih? Duluan cemas menyebabkan asam lambung atau asam lambung menyebabkan cemas? Nah, ini keren banget Bapak, teman-teman semua. Jadi, ketika asam lambung kita meningkat produksinya, maka teman-teman sebelumnya tahu ya, pH asam lambung itu berapa? Ada yang tahu nggak? pH-nya berapa? Di bawah 7. Ya pasti 2. Makanya kalau kita muntah-muntah tuh ada yang kena tangan, itu terasa panas ya. Bayangkan pH 2. Kalau itu bahan sintetis dengan ber-pH 2, itu jelas akan mengiritasi, melukai permukaan kulit kita. Oleh karena itu Tuhan itu menciptakan lambung kita itu sedemikian hebatnya. Kita punya mukosa yang tebal, yang tidak mudah teriritasi,
dengan pH asam lambung yang 2 jika lambung kita sehat. Nah, asam lambung dengan pH 2 ini ketika diproduksi berlebihan itu menyebabkan keasaman di dalam lambung kita. Ketika asam lambung kita asam, itu memberi sinyal ke otak. Dan terjadi perubahan pH di otak juga. Perubahan pH di otak ini yang menyebabkan orang, di otak letaknya di mana? Di amigdala. Ketika asam lambung meningkat, dia akan memberikan sinyal ke otak. Di sinyal juga terjadi perubahan pH. Perubahan pH di otak, di organ amigdala itu menyebabkan orang menjadi mudah cemas. Jadi ceritanya begitu. Sedangkan seseorang yang cemas ternyata juga akan merangsang tumbuhnya asam lambung, timbulnya asam lambung berlebihan. Ketika kita ketakutan, ketika kita sangat sedih, karena ternyata asam lambung itu dipengaruhi oleh kecemasan dan kesedihan atau depresi. Ketika kita sangat cemas, sangat sedih, asam lambung kita meningkat. Sehingga kadang-kadang kita sampai mual ya. Ketika kita takut luar biasa, kadang-kadang terasa mual nggak? Mual kan? Takut, sedih, terasa mual, perut menjadi nggak nyaman. Nah, itu berarti merangsang timbulnya asam lambung. Oleh karena itu sebetulnya duluan mana? Asam lambung dulu atau kecemasan dulu? Dua-duanya bisa seperti lingkaran setan. Asam lambung bisa menyebabkan kecemasan, kecemasan bisa menyebabkan asam lambung. Nah, masalahnya kecemasan di otak itu dipengaruhi apa saja sih? Apakah hanya kecemasan itu dipengaruhi asam lambung? Tidak. Yang jelas begini, otak kita, pH di tubuh kita itu sebetulnya cenderung basa. 7 itu netral, berarti kalau ingin bagus sedikit di atas 7. 7, berapa gitu. Di atas 7 ya. Sedikit di atas 7. Otak di semua tempat. Asam dibutuhkan memang untuk membunuh kuman salah satunya ya. Oke, saya nggak akan berlanjut-lanjut ke arah manfaat asam. pH di tubuh kita itu cenderung basa, 7, sekian, 7,2 atau 7,3. Nah, demikian juga pH di otak kita. Terus apa dong yang mengubah pH di otak menjadi asam? Ingat, ketika otak kita pH-nya berubah menjadi asam, maka orang menjadi mudah cemas. Ketika orang cemas, menyebabkan asam lambung meningkat. Ketika asam lambung meningkat, menimbulkan cemas juga. Jadi kayak lingkaran setan kan. Oke, kita putus satu. Ciptakan asam lambung di otakmu menjadi basa. Pertanyaannya, apa saja sih yang menyebabkan asam lambung di otak? Apa saja yang menyebabkan otak menjadi ber-pH asam? Pertanyaan itu. Satu adalah orang-orang yang orang-orang yang pola makannya nggak bagus. Itu menyebabkan kecenderungan menjadi pH di otak menjadi kurang asam. Sebetulnya bukan hanya di otak, tapi hampir di semua tubuh. Nanti saya cerita kenapa sayuran dan buah, lagi-lagi sayuran dan buah itu sangat bagus menjaga pH tubuh. Kembali ke otak ya. Satu, pola makan. Kedua, pola pikir. Ketiga, kelebihan karbon dioksida. Jadi ketika kita kelebihan karbon dioksida di otak, apapun sebabnya, nanti kita cerita khusus karbon dioksida, kelebihan karbon dioksida di otak itu menyebabkan pH bergeser ke arah asam. Kemudian efek samping dari obat itu juga bisa menyebabkan pH di otak berubah. Nah, tentang karbon dioksida ini. Kelima adalah metabolisme gula berlebih. Kita tahu otak makanannya gula. Ya. Otak makanannya gula. Ketika kita berpikir terlalu keras, menggunakan otak terlalu keras, maka metabolisme gula di otak sangat cepat. Hasil akhir dari metabolisme gula adalah asam laktat. Dan ketika asam laktat ini tidak segera tidak dievakuasi, maka menyebabkan keasaman di otak. Mari kita cerita satu-satu bagaimana supaya otak kita, asam laktat kita itu segera menyingkir dari otak. Satu, kedua, bagaimana karbon dioksida tidak memenuhi tubuh kita. Saya mau bertanya, sampai sini saja mekanisme ini udah dipahami belum ya teman-teman? Apa terlalu rumit?
Bisa dipahami. Bagus sekali. Oh, Ini alhamdulillah. Mas Jono? iya Bu, keren banget. Informasi Selalu nulis baru. nggak? Oke. Informasi Ini yang di siapa ya? Saya Ini dengan Wulan, siapa Bu. Wulan ya? Iya, kebetulan anak saya tuh anxiety. Anak saya Oke, Bu. perempuan. Jadi saya Oh, jadi nanti bisa tanya jawabnya. menghubungkan. Iya, Iya, iya. oke. Silakan, Saya teruskan silakan, ya, Bu. kalau udah dipahami Iya, ya. baik, Jadi baik. teman-teman, anxiety itu pusatnya di otak. Pahami itu, yaitu di organ kecil namanya amigdala. Ketika ada perubahan pH di sana, maka menyebabkan kecemasan akan timbul. Kecemasan, depresi, ketakutan akan timbul. Yang menyebabkan kecemasan apa saja? Satu, peningkatan asam lambung. Ya, itu. Kedua, karbon dioksida berlebih di otak. Ketiga, asam laktat, pengolahan gula berlebih di otak. Keempat, pola makan dan gaya hidup itu akan mempengaruhi keasaman secara keseluruhan di tubuh kita. 4 ini ya, teman-teman diperhatikan. Bagaimana supaya karbon dioksida di tubuh kita segera menyingkir? Ada yang tahu kira-kira gimana mengusir karbon dioksida berlebih dari tubuh kita supaya tidak terjadi asidosis atau terlalu asam di tubuh kita? Paling gampang adalah lakukan olahraga rutin dan lakukan pernafasan yang benar dan lakukan meditasi. Oke, saya akan ngomong masalah olahraga yang benar dulu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita pingin olahraga itu membakar oksigen. Oksigen dibakar menghasilkan karbon dioksida. Betul kan? Oksigen dibakar menghasilkan karbon dioksida. Supaya karbon dioksida itu segera hilang, maka apa ya Bapak Ibu? Bernafaslah Anda olahraga dengan benar. Makanya kalau di olahraga itu inhale, exhale. Tarik nafas dalam. Teman-teman ingat gak gerakan meniup balon? Kalau kita meniup balon kan pasti tarik nafas dulu banyak-banyak, simpen di dada kan, baru disemprot kan. Ketika kita menghirup napas dalam-dalam, artinya memasukkan oksigen banyak dalam paru-paru kita, dan itu oleh tubuh langsung disebarkan ke semua tubuh termasuk ke otak. Dibakar, menghasilkan oksigen, dikeluarkan oksigennya lewat hembusan yang keras. Ambil nafas. Oleh karena itu, teman-teman semua, kalau kalian olahraga, perhatikanlah nafasmu. Ambil nafas dalam-dalam, keluarkan. Ambil nafas dalam-dalam, keluarkan. Dan satu, jangan lupakan ketika mau olahraga, lakukan dulu pemanasan, tidak berlebihan dalam olahraga, dan lakukan pendinginan. Supaya apa? Karbon dioksida hasil dari pembakaran oksigen tadi segera melisis. Oleh karena itu, kalau kita melakukan olahraga dengan benar, badan menjadi lebih sehat. Saya kemarin olahraga jam 6 pagi. Karena malam sebelumnya saya capek sekali, saya olahraga. Dan sepanjang hari itu saya sangat fit, sampai saya bisa selesai kegiatan kita jam 9 malam tadi malam ya, Mas Jono. Itu sangat fit dari Parung hingga ke Rempoa. Itu ternyata membuat tubuh saya benar-benar sehat, tidak seperti sebelumnya. Pertama kali diawali dengan olahraga. Ketika kita olahraga dengan benar, maka metabolisme tubuh kita akan beroperasi dengan lancar, dengan bagus, termasuk asupan oksigen kita akan terpenuhi dengan baik tanpa kita merasa takut bahwa karbon dioksidanya akan terperangkap di dalam tubuh kita. Oleh karena itu, ketika orang berolahraga yang benar, pasti merasa lebih segar, kedua bahagia. Ingat, kalau karbon dioksidanya kebanyakan menyebabkan kita cemas kan? Menyebabkan kita sedih. Karena otak kita menjadi terlalu asam, tetapi ketika karbon dioksida kita dilisis, dipenuhi dengan oksigen, kita menjadi lebih bahagia. Nah, itu dari sisi olahraga. Jadi kalau kita suka cemas, Bapak dan Ibu, maka lakukanlah olahraga dengan benar. Itu sangat penting ya. Terus kedua adalah tadi olahraga ya, meditasi. Bapak Ibu, inti dari meditasi apaan sih sebetulnya?
Inti dari meditasi adalah pengaturan nafas. Tarik nafas, keluarkan. Kadang-kadang di meditasi kita nggak perlu berpikir apa-apa. Kalau di Muslim bisa dibarengi dengan zikir. Tapi kalau kita nggak zikir, hanya diam saja, mengosongkan pikiran, tapi perhatikan nafas kita, keluar, masuk, diperhatikan, itu ternyata membuat kita menjadi rileks, otak kita menjadi rileks, hormon endorfin akan keluar, akan menjadi lebih tenang, dan otomatis perangsangan terhadap rasa cemas menjadi tidak ada. Karena pH di otak menjadi netral kembali, menjadi sebesar semestinya, seukuran semestinya. Misalnya tadi yang cemas kan berarti pH-nya sedikit asam ya. Yang sedih, kalau marah-marah juga sama lah. Sesuatu yang membuat tidak bahagia itu membuat pH jadi sedikit asam. Tapi ketika kita tarik nafas, keluarkan dengan meditasi, itu akan menetralisir kembali ke normal. Oleh karena itu juga nggak heran kan teman-teman, kalau kita marah atau kita emosi atau kita sedih berlebih, pasti orang-orang menyuruh tarik nafas, keluarkan, tarik nafas. Nah, ketika Anda tarik nafas, jangan lupa keluarkan. Karena ketika mengeluarkan, artinya karbon dioksidanya ikut dikeluarkan. Baik teman-teman, itulah salah satu mekanisme cemas ya, dari kebanyakan karbon dioksida di otak yang menyebabkan pH-nya bergeser ke pH asam. Yang ketiga adalah asam laktat. Ketika kita berlebihan makan gula atau kelebihan berpikir itu kan menggunakan sel-sel otak. Sel otak makanannya glukosa atau gula. Gula itu kalau dibakar menghasilkan asam laktat. Ketika kita tidak segera mengusir asam laktat menumpuk di otak kita, maka itu menyebabkan keasaman juga. Atau pembakaran gulanya berlebihan karena pemakaian otaknya berlebihan. Maka tidak heran beberapa orang-orang yang sangat cerdas, mesti teman-teman pernah baca ya, beberapa orang yang sangat cerdas itu cenderung depresi kan? Halo, setuju dengan pernyataan saya? Mas Jono, Mas Irfan, Bu Bulan? Dengar. Setuju kan? Sering mendengar orang-orang yang cerdas cenderung depresi, mudah depresi. Kenapa? Ya karena memang pH mereka mungkin menjadi sedikit asam, pH otak mereka. Kenapa sedikit asam? Karena orang-orang cerdas lebih banyak menggunakan glukosa untuk makanan otaknya daripada orang yang biasa. Sehingga kecenderungan depresi lebih mudah ditemukan juga pada orang-orang dengan otak yang jenius, dengan otak yang cerdas. Nah, untuk menghindarinya bagaimana? Ya tentu kurangilah makanan glukosa berlebihan, kurangi, dan pembuangannya, lakukan pembuangan asam laktat itu dengan apa? Dengan banyak minum. Asam laktat bisa dibuang dari tubuh dengan banyak minum, dengan banyak bergerak. Jadi ketika Anda mulai merasa stres, bergeraklah, keluarlah, minumlah yang banyak. Nah, ini juga mengapa kadang-kadang ketika kita ada masalah, suruh minum kan? Minum yang banyak. Betul tidak? Itu salah satu mekanisme untuk menetralisir dari tadi. Jadi, mulai dari sini mudah dipahami ya, bagaimana menghilangkan kecemasan dengan cara gampang. Banyak minum. Kemudian apa tadi? Jangan mengkonsumsi gula berlebihan. Ketika kita ngomong gula, teman-teman tahu sumber dari gula apa saja? Karbohidrat. Tentu yang manis-manis. Kedua, nasi. Ingat teman-teman, kalau makan nasi jangan banyak-banyak. Kalau Anda makan nasi banyak 1 piring, maka sayurannya berapa? Masih ingat teori kita? 50%. Hah? Berapa 50%. Persen? Kalau nasinya 1 piring, maka sayurannya berapa? Nggak bisa dok, saya kalau makan nasinya harus 1 piring. Oke, nggak masalah. Monggo. Tapi penyeimbangnya sayuran dan buahnya harus 2 piring. Karena perbandingannya 50% dalam porsi makanan kita adalah sayuran dan buah. Jadi, kalau 2 piring nasi, maka 1 piring adalah 2 piring sayuran, maka 1 piring adalah nasinya dan 1 piring berikutnya adalah lauknya. Yang pasti 2 piring nasi dibarengi dengan 2 piring sayur dibarengi dengan 1 piring nasi. Jadi perbandingan. Saya tidak membatasi berapa gram jumlah makan kalian semua teman-teman semua, tapi perbandingannya harus yang benar. Ada orang yang memang harus makan
dengan banyak nasi karena kalorinya butuh banyak. Ya nggak masalah, tubuhnya besar, kemudian kegiatannya banyak yang mengeluarkan dengan otot misalnya. Otot itu banyak membutuhkan gula ya untuk kegiatannya. Makan nasinya harus banyak, tidak masalah. Tapi imbangi dengan 2 kali lipat adalah sayuran dan buah segar. Itu akan menjadi lebih aman. Oleh karena itu tidak heran orang yang menderita penyakit kronis, diabetes, gagal ginjal, tubuhnya cenderung asam. Karena memang produksi asamnya banyak, metabolit asam banyak, yang menyebabkan dia menjadi mudah sedih, mudah putus asa, mudah cemas. Bagaimana dengan asam lambung? Sebetulnya kalau asam lambung kan sudah saya jelaskan berulang. Monggo, mudah-mudahan masih ada nggak ya rekamannya Mas Irfan untuk IG Live kita itu? Masih bisa ya? Halo? Halo Mas Irfan? Iya Bu, bisa Bu. Di IG Live, untuk teman-teman yang belum pernah mendengarkan, monggo dilihat di IG Live kita. Asam lambung kita pernah bahas. Jadi supaya nggak stres gimana? Asam lambungnya perbaiki kalau penyebabnya asam lambung. Perbaikannya gimana? Salah satunya gunakanlah teramah. Kenapa teramah? Teramah ini mengandung kunyit dan temulawak dan lain-lain. Semuanya akan bekerja bersama-sama untuk memperbaiki keseimbangan kesehatan lambung kita, yaitu dengan penebalan mukosa, menebalkan mukosa kembali, menutup reseptor atau H2 reseptor asam lambung. Jadi channel asam lambungnya itu ditutup, diblok, kemudian menebalkan mukosa, kemudian menyehatkan flora dan fauna yang ada di lambungnya itu. Oleh karena itu Terama ini keren banget, apalagi Bapak dan Ibu dan teman-teman dibantu dengan konsumsi probiotik. Apa sih hubungannya probiotik dengan kesehatan lambung? Probiotik adalah bakteri baik. Bakteri baik ini akan menghasilkan metabolit-metabolit yang sangat bermanfaat untuk kesehatan kita. Metabolit ini salah satunya dia akan membunuh bakteri jahat. Di dalam lambung ada yang namanya H. pylori. Ini bakteri jahat. Ketika dia bertumbuh berlebih, dia akan menyengsarakan lambung kita. Siapa yang akan menetralisir pertumbuhan H. pylori yang berlebih? Antibiotik boleh, tapi kalau berlebihan efek sampingnya banyak sekali. Oleh karena itu dokter sedikit-sedikit meresepkan antibiotik untuk H. pylori ini. Sebetulnya saya kurang setuju. Karena apa? Akhirnya membunuh semua bakteri, termasuk bakteri baiknya juga ikut terbunuh. Padahal bakteri baik ini dibutuhkan untuk keseimbangan kehidupan flora. Bakteri itu termasuk flora ya. Keseimbangan kehidupan flora di tubuh kita atau di lambung kita. Ketika kita kekurangan bakteri baik, bakteri jahat akan bertumbuh disertai jamur. Jadi kadang-kadang kalau orang yang asam lambungnya terlalu tinggi, dia itu kadang-kadang suka sariawan, mudah banget sariawan. Jamurnya tidak ada yang bisa mengendalikan pertumbuhannya. Karena apa? Bakteri baiknya kurang. Oleh karena itu, minumlah bakteri baik dengan madu imun atau madu pro dari kebun kita. Karena mereka berdua mengandung probiotik. Selain itu, probiotik ternyata mempercepat transit. Jadi makanan transit di lambung ya, maksimal 3 jam. Semakin cepat transit, lambung semakin bagus. Mempercepat melewati lambung. Bahasa saya, sorry, kadang-kadang. Jadi makanan agar cepat melalui lambung, salah satunya gunakanlah probiotik dan serat. Serat dan probiotik akan mempercepat jalannya makanan mulai dari lambung sampai ke usus besar. Sehingga BAB menjadi lancar dan makanan nggak usah berlama-lama di lambung. Semakin cepat lewat dari lambung, semakin bagus. Kenapa? Karena kalau dia berlama-lama di lambung, dia akan mengeksplorasi asam lambung dan akan mengeksplorasi enzim-enzim. Itu benar-benar pemborosan energi dan pemborosan tubuh. Menjadi tidak efektif. Enzim jadi berlebihan, asam lambung juga berlebihan ketika makanan lama transit di lambung. Oleh karena itu, segerakan transitnya dengan banyak makan serat dan minum probiotik. Sampai sini bisa dipahami nggih?
Bisa. Oke. Saya kira teorinya udah cukup. Yang lain-lain nanti boleh didengarkan. Yang jelas, Bapak Ibu, ubahlah gaya hidup menjadi lebih sehat. 50% dari porsi makan kita, 50%. Berarti 2 kali lipat dari nasi kita adalah sayuran dan buah. Itu tadi fungsinya udah saya terangkan ya. Ada seratnya, ada antioksidannya. Kalau mengikuti Google Meet kita sebenarnya berulang-ulang saya katakan bahwa sumber antioksidan, sumber kalium adalah buah dan sayuran. Jangan lupa gaya hidup, olahraga dengan benar. Kelebihan olahraga juga akan menimbulkan karbon dioksida berlebihan. Itu juga menimbulkan efek yang tidak bagus, salah satunya kecemasan tadi. Berolahraga dengan benar sesuai porsinya, kemudian lakukan dulu pemanasan dan relaksasi setelah lakukan olahraga. Terus pola makan, olahraga, istirahat cukup, kemudian minum probiotik jangan lupa untuk kesehatan pencernaan kita. Kapan-kapan saya akan berbicara khusus probiotik saja. Apa sih sebetulnya manfaat probiotik? Karena kalau saya bicara di sini tentang probiotik panjang kali lebar. Tema kita kemana-mana. Hari ini saya hanya akan ngomong masalah asam lambung dan masalah kecemasan. Dari kecemasan sudah jelas ya teman-teman? Dari asam lambung sudah jelas ya? Jelas. Oke. Ada pertanyaan? Terima kasih Dokter Erna atas materinya. Untuk teman-teman sekalian yang mau bertanya silakan angkat tangan. Nanti langsung boleh bertanya kepada Dokter Erna ya. Ruang pertanyaan sudah dipersilahkan. Untuk Bapak atau Ibu yang mungkin masih ada pertanyaan akan dijawab langsung oleh Dokter Erna yang sendiri. Apakah ada yang mau bertanya? Langsung open mic aja. Ya, silakan Bulan. Ya, saya pertama kali terima kasih informasinya baik sekali. Bagus sekali, sesuatu yang baru, walaupun saya sebetulnya juga bergerak di bidang ini, cuma hal informasi yang soal anxiety ini saya baru terima dan kebetulan anak saya masalahnya adalah di sana. Dari sini saya jadi bisa tahu kira-kira apa yang harus dilakukan supaya anak saya bisa sembuh ya dari masalah anxiety-nya. Dan dia memang IQ-nya tinggi sehingga berpikir setiap hari, setiap saat dia berpikir, kenapa ya bumi begini, kenapa terus dia berpikir. Itu betul yang Ibu sampaikan. Kemudian kedua saya mau tanya adalah di produk Ibu gitu ya, di produk ini apa yang mengandung probiotik? Madu imun, madu pro Ibu. Oh, memang gimana prosesnya dibuat ada probiotiknya, ditambahkan probiotik atau memang madu mengandung probiotik? Tidak, madu tidak mengandung probiotik, tapi madu itu bersifat antibiotik, Ibu. Iya. Jadi kalau kita dia bersifat antibiotik sehingga madu asli itu mengandung hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida Ibu pernah nggak tahu ini obat sariawan Albotil? Iya, tahu. Nah, itu hidrogen peroksida. Oke. Sifatnya antibiotik. Kalau Ibu pernah ini pada ginekologi ya. Ginekologi itu pada kandungan. Kalau ada masalah pendarahan atau tumor jinak pada area persalinan, itu biasanya kita total menggunakan hidrogen peroksida. Seperti sariawan. Iya. Kita total menggunakan hidrogen peroksida langsung nutup ya lukanya. Iya. Nah, pada madu mempunyai senyawa itu. Sehingga madu asli itu sangat bagus untuk mempercepat penyembuhan luka. Ini kemarin Mas John, kita ketemu sama Mbak Sahri ya. Mbak Sahri juga cerita bagaimana dia masih terngiang-ngiang dengan madunya Dokter Erna yang bisa menyembuhkan luka bakar dan dipakai di rumah sakit Bu, madu kami. Dan itu jauh lebih bagus dari obat-obat untuk menumbuhkan untuk menumbuhkan luka-luka dan untuk menumbuhkan luka bakar tadi sehingga tumbuh jaringan baru yang berwarna merah-merah. Itu Mbak Sahri kemarin cerita. Dari semua madu yang dipakai, madunya Dokter Erna yang paling bagus, alhamdulillah. Nanti kita akan berikan testimoninya, mudah-mudahan beliau mau ya. Nah, tentang madu tadi sudah ya Bu. Nah, sedangkan madu kita ini, kita memang tambahkan probiotik dalam jumlah yang cukup banyak dan kadang-kadang perlu diternakkan dulu.
Karena yang kita butuhkan adalah bakteri hidup. Bakteri baik tapi mati itu nggak akan ada gunanya. Tapi yang harus kita pakai adalah bakteri hidup. Nah, bakteri ini sudah kita desain untuk bisa hidup di asam lambung. Jadi dia itu akan bergerak ketika masuk ke dalam tubuh. Tetapi jika ditaruh di suhu kamar, dia nggak berkembang biak. Ada juga bakteri yang memang ada jenis madu pro yang dia akan harus disimpan di kulkas supaya bakterinya bertumbuh terus. Itu juga ada. Jadi kita ada 2 jenis bakteri, Bu, madu pro dan madu imun, dua-duanya sama baiknya. Dan ini sangat bagus untuk dikonsumsi dalam keseharian. Dokter Sally juga untuk beberapa pasiennya itu dokter gigi, untuk pasien-pasien yang ada gangguan gigi, beberapa pasien yang tidak kuat dengan antibiotik, oleh beliau diberikan madu imun atau madu pro, belum pernah coba madu imun, dan ternyata hasilnya jauh lebih bagus. Jadi ternyata bakteri jahat yang menyebabkan nyeri pada gigi, menyebabkan masalah pada gigi, bisa mati dengan predatornya. Predatornya siapa? Bakteri baik tadi, probiotik. Dan itu sudah dilakukan oleh Dr. Sally, hasilnya lebih bagus. Bukan lebih bagus, saya kalau ngomong lebih bagus kayaknya nggak adil. Dan cukup bagus, tidak kalah dengan antibiotik jika diberikan pada orang yang bisa menerima antibiotik. Ada pertanyaan lagi? Monggo. Iya, yang sekarang kesulitan kita adalah banyak madu yang ada itu kita tidak tahu keasliannya atau campuran atau apa itu. Akhirnya fungsi madu yang baik itu akhirnya tidak bisa kita dapatkan gitu ya, Dok ya. Itu sih yang saya juga merasa prihatin gitu ya, ingin sekali bisa membeli madu yang memang betul-betul asli. Itu sih harapan kita, saya ya. Madu kita, kalau madu yang betul-betul bagus itu adalah madu hutan Papua. Karena kami sendiri, suami saya yang ke sana yang melihat ke petaninya, madu hutan Papua. Kemudian, atau madu imun atau madu pro yang sudah kita campur dengan probiotik. Jadi dicampur probiotik ya? Iya, memang madunya sudah dicampur. Oke. Udah dicampur. Probiotik itu terdiri dari berbagai strain. Kalau kita ngomong, kalau gitu saya bisa pakai Yakult dong, dokter. Saya nggak pernah mendengar cerita bahwa bakteri pada Yakult bisa untuk menyembuhkan gangguan gigi, keluhan gigi, atau nyeri gigi. Saya tidak pernah mendengar bahwa ketika kita minum Yakult, maka luka juga akan lebih baik. Nah, artinya tidak semua, mungkin bisa, tapi dengan dosis tertentu. Sedangkan pada madu kita, itu semuanya sudah terukur, baik dosis maupun jenis bakterinya. Sehingga madu kita bagus untuk meningkatkan imun, untuk menyembuhkan infeksi. Jadi beberapa nanti testimoni ada anak-anak yang pilek nggak sembuh-sembuh, yang demam, ternyata dengan madu imun cepat membaik. Oke. Saya menjawab pertanyaan Bu Bulan nggak ini? Oh iya. Yang ingin saya tanyakan, madu imun itu madu plus probiotik atau ada herbal lain yang ditambahkan, Bu? Plus probiotik, Ibu. Tapi itu ya. Ini hanya untuk kalangan sendiri, karena untuk mendapatkan izin tentu kita harus melampaui jalan yang sangat panjang. Oke. Dan kita dalam proses itu. Jadi untuk sementara hanya internal dulu yang tahu. Internal dulu yang tahu, karena untuk proses seperti Ibu ketahui kan sulit. Proses di Indonesia itu kan nggak gampang ya. Sulit. Jadi untuk internal dulu sambil kita terus berproses sampai mendapatkan izin nanti dari BPOM. Aduh, sorry, ini suara ada telepon masuk ya. Jadi langsung mengecil nih suaranya nih. Saya bingung bagaimana harus ngurangin suaranya ini. Halo, dengar suara saya kan, Bu? Ibu, saya nggak bisa dengar suara Ibu jadinya. Halo? Ya, halo. Iya. Tadi udah saya terangkan bahwa untuk masalah probiotik sementara masalah internal dulu ya, Bu. Ibu jangan share jangan terlalu share ke publik, karena izin probiotik itu dengan BPOM. Sedangkan kita tahu untuk proses ke BPOM butuh waktu yang lama. Iya, saya mengerti itu, Bu. Karena saya sebetulnya 20 tahun punya produk dari Amerika, probiotik, dan saat ini sudah tidak bisa masuk ke Indonesia karena perusahaannya sudah tidak ada.
Dan saya juga itu sangat dicari. Nah, kalau memang ini bisa menggantikan barangkali ya kan, saya akan coba mungkin bagaimana apa hasilnya gitu ya nanti untuk bisa di-share ke mereka gitu. Mudah-mudahan ya Bu. Iya. Nanti Mas John kita ada beberapa testimoni, Mas John. Iya. Lanjut aja, Bu. Testimoni dari Bu Dede, dari Mbak Endang mungkin perlu kita share ya biar Bu Bulan ya, biar Bu Bulan nanti bisa mendengar langsung dari para pemakainya. Baik, Bu. Ada pertanyaan lain dari teman-teman? Boleh loh bertanya, Mas Noval, Mas Irfan, Mas John. Herbal apa sih? Bu. Untuk asam lambung sendiri itu, saya ingin bertanya, asam lambung sendiri itu bisa sembuh nggak sih? Atau pada akhirnya nanti akan tetap seperti itu gitu, lukanya? Oke. Pertanyaan yang bagus, bisa. Pada asam lambung, ketika terjadi luka, itu namanya menjadi ulcer. Ketika menjadi luka, apakah lukanya bisa tidak baik? Bisa banget. Bisa banget. Jadi, penutupan luka pada mukosa itu sangat mudah. Salah satunya, gunakanlah jus lidah buaya. Saya pernah tulis ya teman-teman, jus lidah buaya, bagaimana cara membuatnya. Silahkan search di fanpage Klinik Herbal Kebon Kita atau Facebook Dr. Erna Cipta. Di sana pernah ditulis bagaimana membuat jus lidah buaya yang benar. Jadi nggak perlu saya ulang kembali. Gunakanlah jus lidah buaya, kemudian bisa gunakan madu. Tadi kita cerita bahwa madu itu bisa untuk menutup luka kan? Jadi gunakanlah madu, gunakanlah jus lidah buaya secara rutin. Insya Allah luka pada usus membaik. Itu dari lukanya. Jika lambung mukosa lambung kita ada lukanya. Pada beberapa penderita asam lambung, mukosanya menipis karena efek samping dari pemakaian obat. Ini penelitian saya juga, Bu. Dulu ketika saya ambil S2, ini riset saya pertama dengan dosen ini. Pemakaian antasid yang berlebihan dan terus-menerus ternyata menipiskan mukosa lambung. Semakin tipis mukosa lambung, maka semakin mudah teriritasi. Semakin teriritasi, maka semakin mudah timbul luka. Maka seperti lingkaran setan, tentu sangat nyeri dan sangat tidak nyaman. Oleh karena itu, kita tebalkan kembali mukosa lambungnya. Nah, penebalannya itu salah satunya gunakanlah produk Teramah. Kenapa? Karena Teramah mengandung kunyit dan temulawak. Dan tentu yang lain itu banyak sebetulnya. Kunyit dan temulawak dari riset itu cukup terbukti bisa menebalkan mukosa lambung kembali. Kemudian, yang sering dikambing hitamkan adalah H. pylori. Ini jenis bakteri Haemophilus pylori, bakteri pada lambung. Itu juga sering menimbulkan masalah pada lambung. Bagaimana mengendalikan Haemophilus pylori pada kasus-kasus penderita asam lambung atau pada penderita MAH atau pada penderita gastritis? Maka berikanlah probiotik atau madu imun atau madu pro dalam konsumsi sehari-hari. Karena probiotik itu tadi akan menjadi predator dari bakteri patogennya. Atau bakteri probiotik tadi akan menciptakan metabolit-metabolit yang sangat baik untuk kesehatan lambungnya. Jadi 3 hal itu Mas yang harus diperhatikan. 1, gunakanlah Teramah, jus lidah buaya, gunakanlah madu imun atau madu pro. 4, pola makan harus dirubah. Perbanyak sayuran dan buah 50% dalam 1 porsi makannya. Udah, itu aja dulu. Olahraga juga, tambah lagi olahraga. Kenapa? Karena kalau olahraga membuat kita menjadi bahagia. Ketika kita bahagia, maka asam lambung nggak keluar. Halo, udah jelas nggak? Terima kasih. Kena Bulan, Dokter Erna, ada pertanyaan ini nih. Indomie bisa menipiskan lambung. Apakah itu benar? Indomie apakah menipiskan lambung? Mungkin tidak menipiskan lambung, mengiritasi lambung. Kenapa? Kita aja makan bumbunya pedas banget kan, tajam ya. Mengiritasi lambung, itu 1. Kemudian kedua, dia tidak mengandung serat.
ketika kita terus-menerus makan Indomie, maka tidak beri kesempatan bakteri baik di dalam lambung kita hidup. Karena nggak ada seratnya. Satu itu. Kedua, tidak ada serat membuat makanan itu berlama-lama di lambung. Padahal kita pengennya makanan itu cepat-cepat menyingkir dari lambung kan, seperti yang tadi saya jelaskan kan. Karena dia berlama-lama di lambung, maka dia akan mengeksploitasi enzim lambung, mengeksploitasi asam lambung. Asam lambung itu dikeluarkan jika ada makanan. Jika nggak ada makanan, nggak dikeluarkan. Oleh karena itu, pada penderita puasa, tidak menderita MAH. Orang yang MAH-nya parah, terapi puasa sangat bagus. MAH-nya jadi terkendali. Karena apa? Fakta asam lambung itu hanya dikeluarkan ketika ada makanan. Jadi ketika makanan itu berlama-lama di dalam lambung, asam lambungnya bisa keluar berlebihan, enzim-enzimnya bisa dieksploitasi berlebihan. Itu jelas-jelas terjadi pemborosan dan menghabiskan banyak energi, pembuangan tidak efisiensi atau inefisiensi dari mekanisme tubuh. Kalau itu dibiarkan berlama-lama tentu menjadi tidak bagus. Jadi ada dua hal itu yang mengiritasi sama pemborosan dari sistem metabolisme tubuh. Maka tidak sangat bagus. Belum kalau kita ngobrolin residu makanan yang memang tidak sehat ya. Itu jelas semakin seperti lingkaran sehat, seperti lingkaran setan membuat homeo aduh kok saya jadi lupa ya, jadi blocking sebentar, sehingga membuat kalau kita bilang ekosistem keseimbangan tubuh, kalau lingkungan tuh ekosistem Bu, kalau di tubuh itu hemostasis tubuh itu menjadi nggak bagus. Ekosistem harus seimbang kan, ekosistem tubuh kan, flora fauna harus seimbang kan. Demikian juga homeostasis tubuh juga harus seimbang, harus bagus dengan pola makan yang benar. Terima kasih Dokter Erna. Maaf saya revisi, bukan IT tadi, tapi mie instan masuk saya. Terima kasih knowledge-nya ya. Mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman sekalian? Apakah sudah? Boleh bertanya tentang yang lain juga nggak apa-apa. Mungkin Pak Henry, mungkin ada yang mau ditanyakan atau Junior Azril ya? Iya Bu Erna, saya mau tanya. Untuk penyakit MAH atau itu makanan apa yang mesti dihindari gitu agar tidak terjadi kambuh yang berlarut-larut gitu, atau asam lambungnya naik, apa yang harus dihindari? Oke, baik. Bapak dan Ibu, sebetulnya ketika lambung kita sehat, makanan apapun bisa kita nikmati. Mulai dari kopi, mulai dari coklat, susu, kemudian apa saja bisa kita, pedas, itu bisa. Nah, untuk penderita lambung, dia harus mengenali makanan apa yang tidak cocok dengan lambungnya. Tanpa harus mengabaikan pengobatannya ya Pak. Jadi tetap kita perbaiki lambungnya supaya nanti makan apa saja bisa. Tapi ketika dia makan sesuatu merasakan nggak nyaman, jangan diteruskan. Misal, saya kalau minum kopi, saya menjadi kambuh, jangan diteruskan. Karena kalau saya bilang kopi itu nggak bagus, untuk sebagian orang bisa. Jadi kenali penderita lambung, makanan apa yang kira-kira nggak sesuai dengan lambungnya. Hanya saran saya, jangan tinggalkan sayur dan buah. Nggak ada sayuran dan kalau buah mungkin ada beberapa ya. Nggak ada sayuran yang membuat lambung kita jadi bermasalah. Kalau Anda merasa nggak nyaman dengan sayuran, cobalah blender dulu, lembutkan dulu. Atau masak dulu. Karena sebetulnya yang terbaik itu adalah mengunyah sayuran mentah. Seperti orang Sunda, mengunyah sayuran mentah. Karena ketika kita mengunyah, itu di mulut kita itu sebetulnya mengeluarkan enzim. Kalau nggak salah namanya enzim amilase. Ketika semua metabolisme tubuh kita dilakukan dengan wajar dan semestinya, tubuh kita akan jauh menjadi lebih sehat. Tapi kalau Anda ternyata tidak bisa atau penderita MAH tidak bisa mengunyah sayuran, ya di blender dulu supaya mengenal rasa sayur dulu. Kalau nggak bisa banyak, sedikit dulu. Biarkan tubuh kita beradaptasi dengan sayuran dan buah, karena kita nggak boleh meninggalkan sayuran dan buah. Terus buah apa dok yang bisa diterima oleh tubuh? Yang terbaik untuk penderita MAH, buah yang mengandung amilum, yang mengandung pati.
itu buah-buahan yang mudah diterima oleh tubuh kita dengan baik. Contohnya apa? Pisang. Tidak semua pisang pun untuk beberapa penderita bisa diterima, tetapi setahu saya pisang kapok matang itu bisa mudah diterima oleh perut kita. Pisang kapok. Kemudian apa? Buah apel, buah pir. Kira-kira yang ada sedikit amillemnya, itu sangat bagus untuk mah sebelum bisa menerima buah lain. Walaupun lagi-lagi saya katakan tidak ada pantangan apapun selagi lambungmu masih bisa menerima makanan itu. Tapi yang nggak boleh ditinggalkan adalah sayuran dan buah. Dan jangan lupa terus sehatkan lambung sehingga kita bisa makanan apa saja dengan lebih secara normal. Tidak berlebihan, tidak juga kekurangan. Dari sini jelas ya Pak Hendri? Jelas, Jadi Bu, dari jelas. kita sendiri. Agar asam lambung nggak sering kambuh, satu, perbaiki lambungnya. Tadi udah saya jelaskan ya, cara memperbaiki lambung ada 5 langkah kan tadi, sampai olahraga juga. Perbaiki lambungnya. Kemudian kedua, apa tadi? Perbaiki lambungnya. Kemudian kenali makanan apa yang tidak cocok dengan lambungmu selama masa pengobatan itu. Ya itu aja. Yang saya informasikan di sini, Pak Hendri dan Bu Wulan, bahwa kita punya produk yang namanya Teramah dan cukup murah. Harganya sekitar 75, tapi kalau Bapak dan Ibu beli banyak bisa di angka 50. Bisa di angka 50, itu cukup murah. Nah, coba gunakanlah Teramah, salah satu herbal untuk memperbaiki lambung. Karena beberapa testimoni yang kita pasien-pasien yang kita dapatkan dan testimoninya pernah kita ambil itu amat sangat membantu, walaupun bukan hanya membantu bahkan menyembuhkan, walaupun mereka menderita asam lambung sejak muda dan mereka mengkonsumsi di usia yang sudah di atas 40, ternyata itu bisa kembali normal. Jadi bisa bagus Pak, itu termasuk masalah yang gampang ya untuk asam lambung. Masalah yang sulit adalah kalau sudah terjadi keganasan. Kalau sudah terjadi keganasan, itu masalahnya lebih kompleks lagi karena kita cepet-cepetan dengan sel yang bertumbuh tidak terkendali. Pengobatan kita yang kita masukkan ke dalam tubuh, makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh harus bisa melawan sel-sel kanker yang tidak terkendali itu. Nah, itulah yang baru kita agak sulit untuk masalah keganasan. Kalau masih dalam batas gangguan asam lambung, itu bisa diperbaiki dengan cepat. Oke, terima kasih Bu Wulan atas informasinya. Semoga jelas ya Pak Henry. Kak Yuniar mungkin mau bertanya? Kak Yuniar Asra Azril, ada yang mau ditanyakan terhadap Dr. Erna? Oke, mungkin tidak ada kali ya. Mungkin segitu aja kali ya Dok, materi untuk asam lambung dan kecemasan. Untuk lanjutannya atau ada yang ingin ditanyakan selanjutnya boleh dihubungi admin kami di kebun kita. Nanti boleh di searching di Google. Nanti boleh langsung dikontak via WA. Nanti akan kita replay dengan cepat. Terima kasih Dr. Erna atas materi hari ini. Semoga teman-teman sekalian bisa menangkap ilmu hari ini dan memperbaiki kemudian pola makan kita bareng dengan olahraga, meditasi, dan lain sebagainya. Terima kasih untuk seminar hari kali ini. Kita akhiri. Ada kata-kata penutup dari Dr. Wulan? Dr. Erna, sorry. Halo teman-teman, kita ketemu ke Google Meet Selasa depan dengan topik diabetes. Kalau teman-teman ingin dibuatkan topik tertentu, silahkan hubungi admin kami, nanti kita bahas di Google Meet kita. Dan kalau bermanfaat, silahkan rekomendasikan ke teman-teman yang lain. Ya. Kemudian berikan kepada kami kritik yang membangun. Kami akan sangat terbuka dengan kritik yang membangun. Mudah-mudahan apa yang sudah kami sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa kalau mau ketemu saya bisa di klinik herbal kebun kita di Ciputat, bikin janji dengan admin. Saya sangat terbuka untuk ketemu teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.